Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang macam-macam tanda wakaf dalam Al-Quran. Wakaf yang pertama adalah wakaf lazim. Wakaf lazim ditandai dengan huruf mim dengan ekor ke bawah agak ke samping. Ketika mendapatkan bacaan Al-Quran yang terdapat huruf mim dengan ekor ke bawah agak ke samping di atas kalimat, maka diwajibkan untuk berhenti. Seperti contoh di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. May yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sedangkan huruf mim dengan ekor ke bawah untuk menunjukkan bacaan iqlab. Seperti contoh di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Untuk huruf mim dengan ekor ke bawah itu bukan termasuk macam-macam tanda wakaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Ini adalah contoh wakaf lazim yang terdapat di tengah kalimat. Yang kedua adalah wakaf al-waqfu aula. Wakaf al-waqfu aula tersusun dari huruf qaf, lam, dan ya. Ketika menemukan bacaan dalam Al-Quran yang terdapat tanda wakaf seperti gambar di atas, maka lebih baik untuk berhenti pada wakaf tersebut. Meskipun diutamakan untuk berhenti, tapi bukan berarti wajib untuk berhenti. Disambung boleh, tetapi kembali lagi lebih diutamakan untuk berhenti. Berikut adalah contoh ayat dalam Al-Quran yang terdapat tanda wakaf waqfu aula. Bismillahirrahmanirrahim. Walau sya'allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim. Yang ketiga adalah wakaf mu'annaqah. Wakaf mu'annaqah tersusun atau terbentuk dari 3 titik yang menyerupai segitiga. Ketika menemukan ayat dalam Al-Quran yang terdapat tanda wakaf mu'annaqah, cara membacanya boleh berhenti di salah satu tanda tersebut, namun tidak boleh berhenti di keduanya. Wakaf yang keempat adalah wakaf jaiz. Wakaf jaiz ditandai dengan huruf jim. Apabila dalam ayat Al-Quran terdapat tanda wakaf jaiz, maka cara membacanya boleh berhenti, boleh pula disambung. Jadi tidak ada yang lebih diutamakan. Wakaf yang kelima adalah wakaf al-waslu aula. Wakaf al-waslu aula tersusun dari huruf shad, lam, dan ya. Cara membaca ayat Al-Quran yang terdapat tanda wakaf waslu aula yaitu boleh berhenti dan juga boleh disambung, tetapi lebih diutamakan untuk dilanjutkan ke bacaan selanjutnya atau lebih diutamakan disambung. Yang keenam ada wakaf adamul wakaf atau biasa disebut dengan la wakaf. Ketika ada ayat Al-Quran yang terdapat tanda wakaf la wakaf, yaitu cara membacanya dilarang berhenti kecuali pada akhir kalimat atau ayat yang disunahkan untuk berhenti. Yang ketujuh ada wakaf mutlak. Wakaf mutlak ditandai dengan huruf po. Cara membaca ayat Al-Quran yang terdapat tanda wakaf mutlak yaitu boleh berhenti, boleh tidak. Tetapi lebih diutamakan untuk berhenti pada wakaf tersebut. Yang kedelapan ada wakaf qilla alaihil wakaf atau biasa disebut dengan wakaf qobih. Wakaf qobih terbentuk atau ditandai dengan huruf qaf. Pada ayat yang terdapat tanda wakaf qobih boleh berhenti, boleh juga disambung.
Tetapi lebih diutamakan dilanjutkan pada ayat yang terdapat waqaf qobih. Yang kesembilan ada waqaf murokas. Waqaf murokas ditandai dengan huruf shod. Cara membaca ayat Al-Quran yang terdapat tanda waqaf murokas yaitu diperbolehkan untuk berhenti karena ayatnya sangat panjang dan tidak kuat nafas. Tetapi lebih diutamakan untuk melanjutkan. Yang ke-10 ada waqaf saktah. Waqaf saktah tersusun dari huruf sin, kaf, ta, dan ha. Cara membaca ayat Al-Quran yang terdapat waqaf saktah yaitu berhenti serta diam sejenak tanpa mengambil nafas, sekurang-kurangnya 2 harokat. Tanpa ada pergantian nafas pada ayat yang terdapat tanda tersebut, lalu melanjutkan lagi untuk membaca ayat yang selanjutnya. Di dalam Al-Quran yang terdapat waqaf saktah hanya ada pada 4 surat. Yang pertama pada surat Al-Qaf ayat 1, yang kedua pada surat Yasin ayat 52, yang ketiga pada surat Al-Qiyamah ayat 27, dan yang keempat pada surat Al-Mutaffifin ayat 14. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran hari ini tentang macam-macam wakaf sudah selesai. Kita lanjut minggu depan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak salah-salah kata. Ingat tetap selalu jaga kesehatan dan selalu membantu orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.